Kita masuk segmen ketiga ya sekarang Pak ya. Kita masuk segmen ketiga. Bagaimana cara menyeimbangkan Pak antara memberi hukuman yang setimpal kepada korporasi, umpamanya sudah terbukti bahwa korporasi itu bersalah, dan tapi juga di lain pihak melindungi kepentingan karyawan serta pemegang saham. Kan bisa nggak dikatakan Pak ya bahwa ini yang melakukan mungkin cuman oknum ya, yang tadi walaupun dia korporasi dia oknum. Tapi kan karyawan dalam hal ini mungkin tidak bersalah atau juga kepentingan pemegang saham mungkin ya tidak bersalah di situ. Nah, ini bagaimana, Pak? Jadi jangan sampai dikasih hukuman terus kemudian PT-nya sekali atau korporasinya jadinya tutup atau gimana gitu, Pak. Silakan, Pak. Iya, ya Pak Roy. Ya, itu untuk menguji tujuan hukum, yaitu kita mengedepankan kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Roy ini penting karena APH akan memastikan seberapa jahat tindak pidana yang dilakukan. Seperti yang di awal saya sampaikan, kecenderungan, dugaan kuat bahwa korporasi jadikan alat untuk Hmm, melakukan tindak pidana. hmm, Sebagai contoh misalkan beberapa korporasi terbukti dan dihukum dan bahkan untuk tindak pidana pajak ada beberapa perusahaan yang sudah dibubarkan karena itu kewenangan PH untuk membubarkan karena telah melakukan tindak pidana, melakukan penerbitan faktur fiktif untuk menguntungkan wajib pajak. Nah, APH biasanya ingin memastikan seberapa dampaknya terhadap negara, kerugian negara, seberapa dampak terhadap perekonomian yang ada, dan biasanya akan dikaji apakah perbuatan real dari direktur misalkan sangat luar biasa, misalkan eh, telah mendapatkan fasilitas pembiayaan. Ternyata di sana sudah ada melakukan manipulasi terhadap jaminan. Yang kedua, setelah mendapatkan pembiayaan dengan manipulasi, ternyata pembiayaan hanya sebagian digunakan untuk korporasi, tetapi sebagian yang lebih besar digunakan untuk kegiatan korporasi yang lain, tidak sesuai dengan peruntukan. Mungkin Pak Roy mungkin ada berita-berita penanganan perkara salah satu perusahaan yang karyawannya banyak sekali mungkin. ya. Iya, Pak. Nah, itu Gitu, Pak. ternyata ada dugaan kuat terkait dengan tata kelola yang tidak betul. Itulah dampaknya luar biasa. Sehingga Korbannya banyak ya, Pak ya. sehingga niat jahat dari korporasi itu luar biasa lah. Karena dia diberikan oleh negara untuk tata kelola dalam usaha tertentu yang bisa menguasai, mungkin di luar sana juga banyak yang diberikan izin oleh perusahaan, oleh negara untuk mengelola tambang misalkan. Hmm, Bagaimana tata kelola tambang sehingga dampaknya kepada lingkungan, kerugian negara, eksploitasi luar biasa sehingga negara sangat dirugikan. Melihat semacam kualitas perbuatan yang demikian itu sehingga untuk asas keadilan dan kemanfaatan harus merampas seluruh hasil tindak pidananya ya. itu antara lain. Dan bahkan kalau betul-betul terbukti dan memang ada ancaman pidana tambahan terkait dengan pencabutan izin, terus Hmm, kemudian terkait dengan bahkan sampai pembubaran PT di korporasi hmm, atau pembekuan tempat usaha untuk sementara karena merugikan negara atau merugikan masyarakat. Itu Pak Roy. ya. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak. Sekarang ini kan terutama ya di perbankan Pak ya dengan dan BUMN saya perhatikan untuk kami perhatikan itu
semakin banyak yang memiliki direktur kepatuhan. Ini kan istilah itu compliance, Pak ya. Nah, cuma kita lihat, nah menurut Bapak nih, apakah efektif nggak tuh Pak adanya direktur kepatuhan tadi? Dan apa saran Bapak kepada para direktur kepatuhan tadi agar program kepatuhan dapat mencegah terjadi tindak pidana oleh korporasi, Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Sebenarnya kan Direktur Kepatuhan ini adalah representasi dari untuk mengawal GCG yang ada, BCR yang ada, kemudian prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, sehingga posisinya seharusnya dia independen terkait dengan analisa-analisa hukum, masukan-masukan hukum, karena direktur mitigasi risiko, manajemen risiko itu adalah sebagai tameng terakhir yang harus melaksanakan fungsi-fungsi due diligence terkait dengan pentingnya antara lain feasibility study dan dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena ke depan, eh, Direktur Kepatuhan harus memastikan bahwa posisinya adalah mewakili negara, mewakili pemerintah dalam memastikan akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran di segi yang ada di perusahaan. Sehingga tidak sekedar, mohon maaf ya, tidak sekedar direktur kepatuhan bekerja pada korporasi, bukan. Dia adalah sebagai tempat memfilter apakah ini sesuai dengan etika perusahaan, apakah ini bertentangan dengan anggaran rumah dasar BUMN, atau bertentangan dengan SOP yang ada, atau bahkan bertentangan dengan tujuan organisasi. Ini penting. Nah, oleh karenanya, jika direktur kepatuhan masih ragu, ragu dalam memberikan advice hukum atau legal opinion tersebut, bisa memastikan untuk meminta legal opinion ke kejaksaan untuk memastikan kebijakan aksi korporasi tersebut sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan hukum. Mengingat begini Pak Budi, karena uh, aksi korporasi harus terus berjalan, terkadang lebih cepat dari regulasi yang ada. Sehingga diskresi direktur diri atau kebijakan aksi korporasi ini harus bisa berjalan, tapi di sisi lain tidak boleh bertentangan dan setidaknya ke depan harus dipastikan bahwa peran manajer kepatuhan dia memitigasi risiko setiap keputusan perusahaan harus betul-betul memahami betul hukum yang ada, tata kelola yang ada, dan bukan hanya itu, tetapi juga memastikan mengawal setiap hari keputusan direksi sebagai aksi korporasi yang harus tetap dijalankan. Itu Pak Udi. Ya, baik Pak. Kalau tadi sudah Direktur Compliance atau Kepatuhan ya Pak, dan kita juga lihat bahwa di korporasi itu ada Risk Management Pak. Jadi Direktur Manajemen Resiko. Nah, ini juga kami minta, karena kalau kami waktu saya dulu di korporasi, ini banyak sekali juga, Pak. Jadi sebelum mengeluarkan apa-apa itu harus berhubungan dulu dengan namanya risk management ini. Nah, ini apa saran Bapak, apa advice Bapak kepada para direktur risk management nih, Pak? Iya, terima kasih Pak Roy. Ini memang risk management ini penting karena dia akan lebih detail terkait dengan Iya, kontrak-kontrak aksi betul, korporasi. Bisa jadi betul. akan melakukan kontrak. Nah, biasanya di dalam melakukan kontrak kita harus ada mitigasi risiko setiap Ya. kontrak. Nah, biasanya karena orientasinya mengejar keuntungan, kita lupa mitigasi risiko di proses kontrak dilewatkan. Sebagai contoh misalkan belum adanya jaminan kinerja atau bagaimana nanti jika uang prestasi pihak ketiga atau perlu hedging.
jaminan dolar misalnya naik seperti itu di BUMN misalkan. Nah, eh, karena manajemen risiko lebih detail maka harus ada keahlian khusus memang. Dia harus bisa memastikan, mengantisipasi terjadi jika tidak hanya untung, tapi bagaimana nanti jika di tengah jalan ada kerugian-kerugian tertentu yang ditimbulkan. Karena disitulah kunci keberhasilan setiap kontrak, risk management setiap kasus per kasus akan dilaksanakan oleh direktur dan harus dipastikan setidaknya risk management bidang direkturnya harus bisa melihat apa di balik kontrak tersebut. Jadi bukan hanya mengejar keuntungan. Bisa jadi gagal di tengah jalan. Itu yang Betul, Pak. selama ini belum kita sadari. Banyak Iya, dari BUMN-BUMN kecenderungan mengejar keuntungan pada saat gagal di tengah jalan, akhirnya harus bersentuhan dengan hukum, gugatan perdata, mediasi, dan lain sebagainya. Demikian juga pada saat pelaksanaan pembayaran. Ternyata iya, tidak terjadi pembayaran seperti dalam kontrak. Ini solusinya apa? Apakah misalkan yang ketiga harus menaruh di rekening escrow untuk jaminan atau seperti apa? Nah ini yang biasanya harus tidak tidak banyak diperhatikan atau kehati-hatiannya harus lebih bagi terkait dengan iya, nasi korporasi ini yang sangat luar biasa bukan Rp1 Rp2 tapi terkadang sangat luar biasa dan kalau gagal bisa pilot perusahaannya iya. itu Pak Roy. Ya, jadi sebenarnya Pak ya, mungkin karena perusahaan kan salah satu tujuannya mengejar keuntungan, ya, Pak ya. Tapi mengejar keuntungan, tapi prudent ya Pak ya, Ya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, gitu ya Pak ya. Ya. Jadi jangan hanya mengejar keuntungan, tapi lupa semua peraturan-peraturan risk betul management, betul peraturan-peraturan yang lain, sehingga akibatnya yang tadi Bapak bilang, akibatnya itu lebih lebih parah sebenarnya, lebih korbannya lebih banyak, ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya serahkan kepada Pak Budi. Nah, ini Pak Rudi kan sekarang ada apa ya? Pandangan bahkan mungkin udah jadi stigma, Pak ya. High risk, high profit. Nah, jadi perusahaan ini kan kalau mau untung banyak ya harus berani berisiko gitu. Nah, boundary-nya ini kan yang menjadi apa ya? Melar ya, Pak ya. Karena high risk, high profit. Nah, perusahaan Hmm, kalau nggak bisa ambil risiko, ya dia nggak mungkin dapat untung besar gitu, Pak. Kalau dia nggak berani berisiko, ya dia kan segitu-gitu aja gitu, nggak akan maju iya gitu. betul Itu ada pemeo begitu, Pak ya. Ya menurut iya Bapak gimana nih, Pak? iya. Memang ada idiom seperti itu tetapi harus Ya, diingat bahwa eh, semakin keuntungannya besar mungkin risikonya semakin tinggi tapi walaupun betul. demikian risiko itu harus bisa dimitigasi sesuai tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan di hasil, tapi proses sehingga Ya, dalam tata kelola organisasi, walaupun risikonya tinggi, kita harus juga mitigasinya juga tinggi sehingga setidaknya capaian organisasi akan kelihatan dari mitigasi risiko kita. Jangan sampai risiko tinggi, tak ada mitigasi yang tinggi juga, sehingga hanya mengejar keuntungan. Gitu. Jadi yang betul mitigasi risiko juga bagus. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan yang tinggi juga, tapi juga problematika manajemen risiko harus diperhatikan. Walaupun risikonya tinggi, kita harus imbangi juga dengan Hmm, mitigasi risiko yang tinggi juga. Karena tadi seperti saya sampaikan Pak Budi, akibatnya bisa fatal. Bisa ya. fatal. Risiko tinggi belum tentu dia melanggar hukum. Silahkan risiko tinggi. Tetapi tata kelola korporasi harus tetap diperhatikan. Jangan sampai direktur kepatuhan diabaikan, direktur manajemen diabaikan. Itu. Ya. Jadi tetap. Karena nanti kalau ada sudah dilalui semua oleh seorang direktur, berarti dia sudah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik karena di sana
bisnis dan operasional berjalan, yaitu dia tidak punya kepentingan pribadi, tidak konflik kepentingan, ada etikat baik dan ada kehati-hatian. Walaupun tinggi itu tetap paralel dengan mitigasi risiko yang ada, kertas kerjanya harus tetap berjalan. Gitu. Itu Pak Budi. Ya. Baik.